Bab 61. Yusue, ini bukan urusanku. Aku hanya menjalankan perintah kakek. Dia bilang akan menyita semua keuntunganmu di pesta. Huang Liang bersandar di pintu, mengulurkan jari telunjuknya dan menggoyangkannya. Dia tampak murahan dan licik. Aku harus berjuang. Serahkan saja. Tidak apa-apa jika aku melukai kulit tipis dan daging lembut ini. Siapapun yang menghina istriku, matilah. Mata Luyu memerah dan tiba-tiba menendang Huang Liang. Huang Liang menjerit dan berguling-guling di tanah seperti anjing beberapa kali. Dia menabrak sudut dan berhenti. Si pecundang memukuli Huang Liang. Keluarga Lin terceng astonished, seolah-olah mereka melihat alien sedang makan hotpot. Aula tiba-tiba hening. Setelah beberapa detik, suara AC yang berputar balik terdengar satu demi satu. Bisa dibayangkan bahwa kejadian hari ini sangat berdampak pada mereka. Di aula, Luyu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak ingin membunuh, dan Huang Liang ketakutan dan meringkuk di sudut seperti anjing mati. Lin Yusue benar-benar terceng astonished. Apakah ini masih suaminya yang pengecut yang menelan amarahnya sebelumnya? Kapan suaminya memiliki momentum seperti ini? Saat ini. Lin Musue hanya merasa bahwa Luyu setinggi sosok kurus, dan hatinya sangat tenang. Wajah Liu Mei dan istrinya berubah drastis, dan mereka bergumam sendiri bahwa mereka tidak berguna dan memiliki kemampuan yang hebat. Beraninya kau memukul suamiku? Aku sudah berkelahi denganmu. Lin Lili sangat marah dan berteriak pada Luyu, tetapi dia tidak berani maju. Saat ini, Luyu tampak seperti orang lain. Dia dipenuhi amarah yang nyata, yang membuat semua orang yang hadir ketakutan. Sekarang Lin Musue adalah kebalikan dari Luyu. Tidak ada yang bisa menindasnya, bahkan jika itu membuatnya menderita sedikit ketidakadilan. Jika bukan karena kerabat, Huang Liang akan lumpuh. Meskipun kakak iparmu telah melakukan kesalahan, kau seharusnya tidak melakukannya. Lin Zhenglun melambaikan tangannya dan berkata dingin. Aku meminta Huang Liang untuk menarik kembali ucapannya. Kakek, kenapa? Luyu menatap Lin Zhenglun dengan alis dan mata dingin, dan kata-katanya sedikit muram. Ini adalah hadiah yang diberikan kepada saya dan Yusue oleh para tamu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyitanya? Luyu, apakah kau gila? Diam. Liu Mei melompat ketakutan. Menantunya berani berdebat dengan lelaki tua itu. Jika dia diusir dari keluarga Lin, semuanya akan berakhir. Mengapa? Saya pemilik keluarga Lin. Lin Yusue telah menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Lin. Barang-barang ini akan disita sebagai kompensasi. Lin Zhenglun jelas-jelas marah. Kata-kata keras dan amarahnya menggema seperti guntur di seluruh aula. Sejak NUDAO mengumumkan pemutusan kontrak penuh antara grup Shengtian dan Lin, mitra lain mengambil alih dan memutus kontrak mereka dengan Lin satu persatu. Kerugian Lin sangat besar, seperti bencana yang akan segera terjadi. Hanya dalam beberapa jam, Lin Zhenglun tampak seperti telah berusia puluhan tahun. Lin tidak boleh hancur di tangannya sendiri. Anggota keluarga Lin lainnya khawatir. Jika keluarga Lin runtuh, mereka tidak akan memiliki apa-apa. Kaulah yang menyinggung grup Shengtian. Itu terserah padamu. Bagaimana aku bisa menyalahkan Yusue? Luyu mengangkat Lin Musue, berbicara dengan marah, dan melirik marah ke orang-orang di depannya. Orang-orang ini sangat tidak tahu malu. Sebagai anggota keluarga Lin, Lin Musue seharusnya berkontribusi untuk keluarga Lin. Jika dia menemani manajer Liu untuk membuka kamar, bukankah nanti tidak akan ada apa-apa? Sekarang keluarga Lin telah kehilangan ratusan juta. Tentu saja, itu adalah tanggung jawabnya. Kata Lin Lili sambil mengambil tumpukan hadiah. Jika ingin menambahkan kesalahan, tidak perlu dikatakan apapun. Lin Lili, si bajingan bau itu, selalu bisa membuat argumen yang kuat. Lin Lili, apa kau ingin harga dirimu? Aku sangat suka membuka rumah. Kenapa kau tidak berkontribusi untuk keluarga dan tidur dengan manajer Liu? Luyu sangat marah dan balas tersenyum. Wajahnya sangat hijau. Bab 62. Sialan, aku Nona Lin. Aku bangsawan. Bagaimana mungkin aku dibandingkan dengan jalang di keluargamu itu? Wajah Lin Lili memerah dan menjadi marah. Dia ingin maju dan menampar Luyu. Lupakan saja, Luyu.
Lin Musue menggosok bagian yang terluka dan menarik bulu pendaratan untuk pergi. Grup Lin telah menderita kerugian besar, yang benar-benar ada hubungannya dengannya. Jika dia tidak menyalahgunakan dana publik, semuanya mungkin akan berjalan berbeda. Bagus. Aku tidak menginginkan yang lain, tetapi cincin berlian itu harus dikembalikan kepada Musue. Lu Yu menghela napas, membuat konsesi dan berkata dingin. Ini adalah hadiah untuk ulang tahun kelima pernikahannya dengan Musue, yang memiliki makna luar biasa. Kalau kau mau kentut, bagaimana kau bisa mengembalikan cincin berlian senilai lebih dari 3 juta? Ini semua dari keluarga Lin. Apa kau, pecundang, berhak untuk tawar-menawar? Huang Liang memegang dinding, menutupi perutnya dan naik dengan tatapan menghina. Apakah kau tidak punya sedikit kekuatan di hatimu? Aku sudah bertanya pada teman-temanku. Alasan Paman Lei berterima kasih padamu adalah karena kau telah menyembuhkan Nyonya Lei yang koma selama beberapa tahun. Paman Lei sudah membalas budi, jadi mereka tidak saling berhutang budi lagi. Inilah alasan mengapa Huang Liang kembali mengamuk. Lu Yu telah kehilangan dukungannya dan menjadi menantu yang kalah dan tidak berguna. Huang Liang semakin membenci Lu Yu setelah ditendang oleh Lu Yu barusan. Dia akan membunuhnya jika ada kesempatan. Lin Lili meletakkan tangannya di dada, melirik Lu Yu dan berkata dengan nada menghina. Kelompok Lin mengembangkan obat baru beberapa tahun yang lalu, yang memiliki efek ajaib pada banyak penyakit. Kau hanyalah seorang petugas keamanan kecil di rumah sakit. Kau tidak mengerti farmakologi. Bagaimana kau bisa mengembangkan obat baru? Kau mencuri obat itu dari keluarga Lin. Lin Lili ingat dengan sangat jelas. Obat ini gagal dalam uji klinis. Hanya beberapa sampel yang dibuat, semuanya ada di tangan Lin Musue. Lu Yulin dan Musue pasti bersekongkol. Gunakan obat ini untuk menyembuhkan Nyonya Lei. Telan hadiah dari tuan ketiga Lei sendirian. Apa? Liu Mei terkejut saat menepuk pahanya. Jika begitu, bukankah itu jasa keluarga mereka? Memikirkan hal ini, hati Liu Mei berdarah dan ususnya membiru karena penyesalan. Ternyata cek 100 juta yang diberikan Paman Lei kepada Lu Yu adalah biaya pengobatan. Uang itu seharusnya miliknya. Tapi itu disobek-sobek oleh Tuan Lin. Lu Yu, kau memberikan Nyonya Lei obat baru yang gagal uji klinis? Lin Musue terkejut dan kehilangan suaranya. Terlalu berisiko. Kau tidak tahu konsekuensinya? Jika Nyonya Lei meninggal, Lu Yu akan mati tanpa tubuh utuh, dan keluarganya akan terlibat. Apakah Lu Yu mulai memperjuangkan apa yang disebut harga dirinya? Jika dia tahu bahwa pemandangan barusan tak terbatas, dia lebih memilih untuk tidak melakukannya. Dia harus menemukan kesempatan untuk membujuk Lu Yu agar tidak tersesat. Dia harus bersikap realistis. Kembali dan jelaskan padamu. Lu Yu menggaruk kepalanya dan sedikit tak berdaya. Tidak nyaman baginya untuk mengatakan yang sebenarnya di depan umum. Pelajaran dari kehancuran keluarga membuatnya tidak ingin menunjukkan kekuatannya, agar tidak menimbulkan krisis dan menyakiti Lin Musue. Jadi dia meminta Paman Lei untuk menjelaskan, dengan mengatakan bahwa Nyonya Lei sembuh dengan minum obat. Itu tidak berguna. Aku mencuri. Lu Yu, serahkan obat khusus itu. Itu milik keluarga Lin. Dengan IQ MU, kau tidak bisa memaksimalkan manfaatnya. Lin Zhenglun sangat marah hingga gemetar dan membanting tangannya di atas meja. Mata harimaunya penuh amarah dan menatap Lu Yu di depannya. Matanya merah karena amarah. Jika Lu Yu menyerahkan obat baru itu kepada keluarga Lin tepat waktu dan Lin Zhenglun membangunkan Nyonya Lei dengan obat ini, dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Tidak sekarang. Bantuan yang begitu berharga, Lu Yu hanya meminta tuan ketiga Lei untuk mengadakan perayaan ulang tahun pernikahan untuk mereka. Hanya itu? Sungguh sia-sia. Bab 63. Obatnya sudah habis dan tidak ada lagi. Lu Yu merentangkan tangannya dan tampak tak berdaya. Penyakit Nyonya Lei disembuhkan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia tidak bisa menggunakan obat apapun untuk membuat Lin Zhenglun membahayakan orang. Lin Zhenglun pasti ingin untung dengan obat ini. Wah, wah. Bagaimana orang bisa begitu tidak tahu malu? Keluarga Lin membesarkanmu selama 5 tahun. Mereka tidak tahu bagaimana bersyukur. Malah, mereka menginginkan harta keluarga Lin? Benar sekali, itu anjing asing. Huang Liang, dengan wajah sombong, mengeluarkan sebotol obat dan mengocoknya. Untungnya,
Aku sudah siap. Aku mencari di rumahmu dan menemukannya. Ini menantu baikku dari keluarga Lin. Jauh lebih baik daripada serigala-serigala ambisius yang tidak berguna itu. Lin Zhenglun mengangguk puas dan menatap botol obat itu. Kakak ipar, obat ini belum melewati verifikasi klinis. Jika digunakan pada pasien, sesuatu akan terjadi. Lin Musue dipenuhi kecemasan dan rasa putus asa. Awalnya, keluarga Lin menghentikan produksi karena obat tersebut gagal dipasarkan karena tidak lolos verifikasi klinis nasional. Sekarang Huang Liang mengonsumsi obat ini, dia harus memberikannya kepada pasien. Bahaya yang tidak diketahui terlalu besar. Suamimu bisa menggunakannya. Jangan biarkan kami menggunakannya. Kau begitu berhati-hati, siapa yang tidak tahu? Jika kami tidak menggunakannya, kami hanya tidak ingin keluarga Lin berkembang. Seluruh keluarga tidak akan mendapatkan apa-apa. Lin Lili mencibir dan mengipasi api dari samping. Benar saja, wajah Lin Zhenglun pucat pasi dan muram. Melihat keluarga Lin Musue, dia semakin muak. Kakek, kau tidak boleh menggunakan obat yang belum lolos uji klinis, kalau tidak sesuatu akan terjadi pada keluarga Lin. Lu Yu juga tanpa khawatir dan mencoba membujuknya. Diam. Karena kau tahu obat ini tidak bisa digunakan, mengapa kau masih menggunakannya pada Nyonya Lei? Saat keluarga Lin dalam bahaya, kau begitu egois. Keluar dari rumah Lin. Lin Zhenglun sangat marah. Wajah tuanya memerah dan ia meraung seperti orang gila. Kata-kata marahnya menggema di seluruh aula. Ayah, jangan marah. Kami tidak akan pernah menghentikan obat ini bekerja. Jangan sampai kami diusir dari keluarga Lin. Liu Mei dan istrinya segera berlutut dan memohon belas kasihan, menangis terseduh-seduh. Sungguh menyenangkan menikmati kesejukan di bawah pohon besar. Meskipun Li Zhenglun tidak baik kepada mereka, dia akan memberikan beberapa keuntungan di akhir tahun. Begitu kau meninggalkan keluarga Lin, itu tidak ada gunanya. Deng deng deng. Derap langkah kaki terdengar di luar pintu. Ayah. Keluarga Lin kita selamat. Lin Hai, putra sulung keluarga Lin, berlari masuk dari pintu dengan wajah gembira. Presiden Pan mengeluarkan pesan bahwa jika ada yang bisa menyembuhkan penyakit putrinya, grup Pan akan menandatangani kontrak pembelian senilai miliaran dengan dia. Desis. Presiden Pan? Apakah itu Pan Billion? Di aula, orang-orang dari keluarga Lin langsung heboh dan terkejut satu demi satu. Di lingkaran atas lautan awan, tidak ada yang tahu nama Pan Billion. Grup Pan memiliki aset puluhan miliar dan merupakan salah satu raksasa komersial terbaik di negara ini. Pan Yi identik dengan dewa kekayaan. Ada pepatah di lautan awan bahwa setengah langit dimiliki oleh Paman Lei dan setengahnya lagi dimiliki oleh Pan Billion. Yang pertama berkuasa dan yang kedua berkuasa. Tuan Lei yang berkuasa harus memberi jalan kepada Pan Yi di hari kerja. Dia bisa menghindari menyinggung perasaan sebisa mungkin. Jika keluarga Lin menandatangani pesanan senilai miliaran dari grup Pan, itu tidak hanya akan mengganti kerugian sebelumnya, tetapi juga naik ke level yang lebih tinggi. Bagus. Surga tidak akan membunuh keluarga Linku. Sekarang siapa yang yakin bisa memenangkan pesanan ini? Lin Zhenglun berdiri dan memandang kerumunan, berharap seseorang maju ke depan. Bab 64. Sudah saatnya membalas budi keluarga atas jasa membesarkan begitu banyak anggota keluarga Lin. Sayangnya, keluarga Lin menundukkan kepala satu persatu, dan tak seorang pun dari mereka mengeluarkan suara. Penyakit aneh Putri Pan Yi sangat sulit diobati, dan semua orang di seluruh lautan awan mengetahuinya. Selama beberapa tahun terakhir, Pan Yi berturut-turut mengundang puluhan ahli pengobatan Tiongkok terkenal untuk merawat putrinya, tetapi tidak ada kemajuan. Bagaimana mungkin mereka bisa menyembuhkan penyakit yang membandel ini? Jika mereka pergi, mereka hanya akan dipermalukan. Saya khawatir mereka bahkan tidak bisa masuk gerbang. Di akhir tahun, mereka mengatakan telah memberikan kontribusi besar. Ketika keluarga Lin dalam bahaya, semua orang berpura-pura tuli dan bisu. Apakah kalian ingin aku menjadi orang tua? Lin Zhenglun sangat marah sehingga dia hanya menepuk meja. Tidak ada satupun di saat kritis, sia-sia. Kerumunan itu menundukkan leher dan tetap diam. Aula menjadi sunyi dan suara jarum suntik terdengar. Hanya suara marah Tuan Lin yang terdengar. Kakek, tolong tenang. MUSUE telah menyebabkan kerugian ratusan juta bagi keluarga Lin kita sebelumnya. Kakek berhati baik dan tidak menyelidiki tanggung jawabnya.
Sekarang saatnya dia membayar kembali kepada keluarga Lin kita. Lin Zhenglun mengangguk dan wajahnya jauh lebih tenang. Lin Lili harus berada di saat kritis. Cucunya tidak boleh menyakiti dengan sia-sia. Lin Lili, kau benar-benar berhati baik. Kau tidak bisa mengingat Mu Sui untuk hal lain. Kau mengingat hal seperti ini. Sebelum Lin Mu Sui menjawab, Lu Yu mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin. Kenapa? Dengar nada bicaramu, kau tidak ingin istrimu pergi? Saat kau menerima tawaran itu, suami dan istrimu lari lebih cepat dari kelinci. Sekarang aku tidak mau memberimu tugas? Lin Lili membenci suami dan istri Lu Yu. Terutama hari ini, pisau amarah memaksanya untuk meminta maaf kepada Lu Yu di depan semua orang. Lei sudah marah. Kali ini, dia harus memperlakukan pasangan itu dengan baik. Ya, ya. Makan dan minum di rumah Lin, bukankah kau bekerja? Bagaimana mungkin ada hal sebaik ini di dunia ini? Anggota keluarga Lin lainnya juga setuju, asalkan mereka tidak diizinkan pergi. Lagi pula, Lin Mu Sui juga tukang buli terbaik. Sudah seharusnya dia melakukan hal yang memalukan seperti itu. Baiklah, Lili benar. Mu Sui, aku serahkan padamu. Pesanan ini harus dinegosiasikan untuk mengganti kerugian yang telah kau sebabkan pada Lin. Jika kau tidak bisa melakukannya dengan baik, kau tidak perlu kembali. Keluarga Lin tidak membesarkan orang yang tidak berguna. Kata-kata Lin Zhenglun terdengar rendah, tetapi dengan martabat yang tak perlu dipertanyakan, dia sama sekali tidak memberi Lin Mu Sui kesempatan untuk berdiskusi. Baiklah, aku akan melakukannya. Lin Mu Sui tidak lagi diam dan mengertakkan giginya. Meskipun grup Shengtian membatalkan pesanan pembelian, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia memang menyalahgunakan dana publik untuk membayar biaya pengobatan Ibu Lu Yu, dan seharusnya memberikan kompensasi kepada Lin. Melihat Lin Mu Sui setuju, Lin Lili di satu sisi tiba-tiba menunjukkan senyum puas di wajahnya yang jahat. Dengan dua orang sampah ini, aku khawatir aku bahkan tidak bisa masuk ke grupan, dan aku harus diusir. Namun, Lin Lili tidak berniat membiarkan Lin Mu Sui pergi begitu saja. Dia masih mencibir. Mu Sui, pesanan pembelian grupan menghasilkan keuntungan besar. Menurut penyelidikanku, puluhan perusahaan ingin bersaing. Situasi grup Lin kita sedang genting. Jadi kita harus mengambil keputusan cepat. Kamu harus memberi kami tenggat waktu. Jika tidak bisa, kita bisa membuat rencana lain. Jangan khawatir, aku akan menandatangani kontrak dalam sebulan. Lin Mu Sui ragu sejenak, seolah-olah dia telah membuat tekad besar, dan harus memenangkan kontrak dalam sebulan. Meskipun hatinya terasa hampa, ia ingat bahwa pacar seorang teman lamanya adalah seorang dokter Amerika. Mungkin ia bisa menyembuhkan Putri Pan. Jika demikian, masih ada harapan untuk menandatangani kontrak. Bab 65. Sebulan? Kenapa tidak bilang 10 tahun saja? Pada saat itu, aku khawatir Lin sudah bangkrut sejak lama. Lin Lili tersenyum lebih lebar dan bertanya dengan suara terbalik. Mu Sui, kau tahu, situasi Lin kita mengkhawatirkan. Kau bisa menunggu, tapi grup Lin tidak bisa menunggu. Apa yang kau inginkan? Lin Mu Sui bertanya dingin. Bukan apa yang aku inginkan. Kau bersalah dan berjasa, oke? Lin Lili tersenyum dingin dan menatap kakek Lin. Kakek, aku sarankan beri Lin Mu Sui waktu 3 hari. Setelah 3 hari, jika kau tidak bisa menandatangani kontrak, kurasa tidak perlu lagi tinggal di keluarga Lin. Kau, Lin Lili, jangan terlalu berlebihan. Apakah menurutmu itu mungkin? Lin Mu Sui tersipu dan berkata dengan marah. Sulit untuk mengatakan apakah Pan Billion bisa melihatnya dalam 3 hari, apalagi menandatangani kontrak. Ini jelas tugas yang mustahil. Kenapa? Itu tidak akan berhasil? Bukankah sangat indah ketika Paman Lei merayakan ulang tahun pernikahanmu? Begitu banyak orang penting yang mengucapkan selamat dan memohon kepada kalian. Jika kalian tidak bisa melakukannya, kalian pergi saja. Keluarga Lin tidak membesarkan orang-orang yang tidak berguna. Lin Lili memegang bahunya dan mencibir. Lin Zhenglun berkata dengan suara berat. Lili benar. Sekarang masalah internal dan eksternal keluarga Lin tidak punya banyak waktu untuk menunggumu. Hanya ada 3 hari. Jika kau gagal, kau tidak perlu kembali. Orang tua itu mengambil keputusan.
Lin Musue harus menanggung segala macam kesulitan dan rintangan, tetapi dia hanya bisa menanggungnya sendiri. Selain itu, dia sudah melihatnya. Lin Lili ingin mengusirnya dari keluarga Lin, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan. Tunggu. Kakek, jika kita menyelesaikan tugas ini, hadiah apa yang akan kita dapatkan? Lu Yu, yang tadinya diam, tiba-tiba berkata. Hadiah? Aku bertanya padamu, apakah kau ingin harga diri yang dipaksakan? Grup Shengtian membatalkan pesanan Lin, dan itu semua disebabkan olehmu. Sekarang kau menebus prestasimu dan menginginkan hadiah? Huang Liangcheng melompat dan memarahi dengan marah. Dia meminta manajer Liu untuk mandi dan berobat. Dia telah menghabiskan lebih dari 100.000 untuk kontrak pembelian Shengtian. Tampaknya itu sudah pasti. Hasilnya nihil. Menurutnya, Lin Musue lah yang merusak kontrak. Tentu saja, dia sangat membencinya. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil kesempatan untuk menampar Lin Musue barusan. Lu Yu, diam. Kau pecundang, kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak berhak memutuskan apapun untuk putriku. Liu Mei sangat marah sehingga dia menunjuk Lu Yu dan berteriak dengan geram. Itu bukan urusanmu. Cepat pulang dan masak. Lin Lei menatap Lu Yu dengan jijik. Sudah baik bagi lelaki tua itu untuk memberi keluarganya kesempatan. Lu Yu masih menginginkan keuntungan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana ia mendapatkan kepercayaan diri itu. Lupakan saja. Tugas ini hampir mustahil untuk diselesaikan. Lebih baik diusir dari keluarga Lin 3 hari lagi. Lebih baik berhenti sekarang. Mu Sui, pergilah, suamiku akan mengantarmu pulang. Lu Yu meraih tangan kecil Lin Mu Sui dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang di mata keluarga Lin yang gemetar. Entah kenapa, wajah Lin Mu Sui sedikit memerah, sangat patuh dan mengikuti Lu Yu, dengan sikap suami yang taat dan istri yang menurut. Liu Mei dan suaminya terkejut. Sebelumnya, putri mereka sangat muak dengan Lu Yu. Sekarang sikapnya telah berubah. Tepat ketika Lu Yulin dan Mu Sui hendak melangkah keluar gerbang, sebuah suara muram datang dari belakang. Apa yang kau inginkan? Wajah Lin Zhenglun pucat pasi dan bibirnya gemetar karena marah. Jelas, dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarahnya. Bab 66. Di keluarga Lin, dia sama saja. Hari ini, dia diancam oleh menantu yang rendah hati dan tidak berguna. Tentu saja, wajah tuanya tidak bisa disembunyikan dan terlihat sangat jelek. Untuk menunjukkan keadilan, kita harus mencari alasan untuk mengusir keluarga Lin Musue. Jadi kita harus membiarkan Lin Musue mengambil alih tugas ini. Tugas ini tidak dapat diselesaikan. Setelah 3 hari, kita tentu saja dapat membiarkan sampah keluarga ini pergi dengan itikat baik. Semua barang ini harus dikembalikan kepada kami. Semua hadiah yang kami terima pada ulang tahun pernikahan kami, terutama cincin berlian. Dan Lin Lili harus meminta maaf. Lu Yu berhenti, berbalik dan berkata, dengan nada yang sangat datar, seolah-olah itu hal yang wajar. Tetapi jika sebuah batu besar jatuh ke laut, itu akan menimbulkan gelombang yang mengerikan. Lin Hai, Lin Lili, Huang Liang dan yang lainnya memandang Lu Yu seolah-olah mereka idiot. Kemudian, ledakan tawa sinis yang kasar terdengar berturut-turut. Aku harus meminta maaf karena mengembalikan semuanya kepadamu. Kau tidak minum obat pagi ini? Kau ini bawang yang mana? Mau nyonya tertua meminta maaf padamu? Keluarga Lin juga tertawa seolah-olah mereka mendengar lelucon terlucu di dunia. Mereka hanya berpikir, apakah menantu ini terlalu sering diintimidasi, sehingga otaknya menjadi gila? Kenapa? Meminta maaf pada pecundang? Tidak akan. Lin Lili menunjuk dengan nada ingin mencabik-cabiknya. Pecundang ini adalah mimpi orang bodoh. Sebelumnya, di Hotel Shengtian, dia harus meminta maaf kepada Lu Yu di bawah ancaman pisau, yang merupakan penghinaan besar. Biarkan dia datang lagi, dia pasti akan gila. Bahkan jika hadiah-hadiah ini disita, bukankah seharusnya tidak ada di tanganmu? Kau mencuri cincin berlian istriku, jadi kau harus meminta maaf. Wajah Lu Yu menjadi muram, dan alis serta matanya dingin. Jika kita menandatangani kontrak dan memberikan kontribusi besar kepada keluarga Lin, bukankah kita bisa melakukan hal kecil ini? Aku sangat kecewa pada keluarga Lin. Tidak ada yang bisa kukatakan. Dengan itu, dia berbalik dan mencoba pergi. Bunyi, pop. Bagus.
Aku janji. Lin Zhenglun membanting meja dengan keras. Alisnya membeku dan dia menggigit giginya, kata demi kata. 3 hari lagi, jika kau tidak bisa menyelesaikan tugas ini, aku tidak hanya akan mengusirmu dari keluarga Lin, tetapi juga mematahkan kaki anjingmu. Kakek, kau tidak bisa menjanjikannya. Aku tidak akan pernah meminta maaf kepada orang yang tidak berguna ini. Kau harus memutuskan untuk cucumu. Lin Lili menggelengkan kepalanya dan berkata dengan enggan. Dia juga tahu bahwa kecil kemungkinan dia akan menandatangani kontrak itu, namun, dia tidak takut dengan 10.000 untuk berjaga-jaga. Dia tidak ingin dipermalukan oleh Lu Yu lagi. Lagi pula, cincin Lin Musue bernilai lebih dari 3 juta yuan. Dia tadinya akan menjualnya. Sekarang sepertinya dia hanya bisa menunggu 3 hari lagi. Baiklah, cukup. Jika kau tidak memenangkan kontrak dalam 3 hari, kau harus segera keluar dari keluarga Lin. Jika orang lain bisa melakukannya, mereka akan diberi hadiah. Tuan Lin berkata perlahan, dengan nada yang penuh wibawa. Pada saat yang sama, ancaman terhadap Lu Yu dalam ucapannya juga jelas. Jaga baik-baik cincin berlian itu. Kita akan mendapatkannya kembali dalam 3 hari. Lu Yu tentu saja mengatakan itu dengan penuh percaya diri. Lin Lili mengangkat alisnya dan ingin membantah, tetapi Lin Hai membungkamnya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu mengatakan satu hal dan membenci ketidaktaatan orang lain terhadap keinginannya. Menurutnya, Lu Yu akan kalah. Begitu mereka diusir dari keluarga Lin, mereka akan mendapatkan lebih sedikit warisan ketika mereka berpisah di masa depan. Dan bahkan jika Lu Yu memiliki kemungkinan untuk berhasil, dia akan membiarkan putri dan menantunya menghancurkannya. Liu Mei dan suaminya sangat marah sehingga mereka akan mencekik Lu Yu jika lelaki tua itu tidak ada. Orang-orang tak berguna itu memukuli mereka dan menyuruh mereka mengikuti. Karena penyelewengan dana publik, Lin Musue telah diskors dan tidak memiliki penghasilan. Jika mereka diusir dari keluarga Lin lagi, semuanya akan berakhir. Air mata Lin Musue menggenang di matanya, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan buku-buku jarinya sedikit memutih. Dia tidak mengerti ketika Lu Yu mulai berbicara besar. Dia bukan lagi Lu Yu yang rendah hati. Bab 67. Dalam suasana yang suram, keluarga Lin Musue kembali ke rumah. Lu Yu mengikutinya ke kamar, tetapi didorong keluar oleh Liu Mei. Wajahnya begitu merah padam sehingga dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Keluar dari sini. Kami tidak menganggapmu sebagai sampah. Aku tidak tahu seberapa besar pengaruhku. Bahkan jika kau makan makanan gratis, bagaimana kau berani menyombongkan diri? Lin Lei, ayah mertua, juga sangat marah. Melihat mata Lu Yu, dia seolah melihat orang bodoh. Status Panyi di Lautan Awan sangat dihormati. Bahkan lebih sulit bagi orang tua untuk bertemu dengannya. Bagaimana kau bisa menandatangani kontrak dengan orang yang tidak berguna? Aku bisa melihatnya. Kau hanya ingin kami diusir dari keluarga Lin dengan sengaja. Lu Yu tidak siap dan hampir jatuh. Dia buru-buru menjelaskan. Aku seharusnya bisa menyembuhkan penyakit putriku. Bu, percayalah pada Lu Yu sekali. Bagaimana jika dia benar-benar punya cara? Lin Musue dengan cepat memegang Lu Yu dan membantunya membujuknya. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan Lu Yu, tetapi dia tidak ingin Lu Yu menjadi tunawisma. Bagaimana? Dia punya cara yang buruk. Dia pecundang kecuali makan dan tidur. Jika kau menandatangani kontrak, aku akan membiarkanmu masuk, atau kau akan mati. Liu Mei sama sekali tidak mendengarkan penjelasan itu. Dia tiba-tiba menarik Lin Musue ke dalam rumah, membanting pintu dan mengusir Lu Yu. Ibu, dengarkan aku. Lu Yu mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada respons. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai dia memenangkan kontrak. Lu Yu harus pergi dan datang ke kediaman Bishui untuk memeriksa denyut nadi ibunya. Kondisinya telah membaik. Sekarang, selama ada Ganoderma Lucidum Millennium sebagai obat utama untuk menyiapkan Xiao Huan dan, ibu bisa sembuh setelah meminumnya. Selain itu, dia perlu meminum Xiao Huan dan untuk meningkatkan latihan haorannya. Menurut Lu Yu, jika orang luar tahu bahwa tidak ada obat untuk kanker, itu akan mengguncang seluruh dunia. Saat itu, Lu Yu menerima telepon. Tuan Lu, di sebuah lelang, konon ada Ganoderma Lucidum Millennium yang dilelang. Tolong identifikasi. Saya akan menjemput Anda. Telepon itu dari Paman Lei.
Lu Yu pernah mengatakan bahwa istrinya perlu membawa Xiao Huan dan Wenbu, jadi dia menanyakan kabar tentang Ganoderma Lucidum Millennium. Akhirnya dia menemukan kaisar yang sesuai dengan hatinya. Tuan ketiga Lei tidak akan ragu membayar berapapun harganya untuk istrinya, tetapi Lu Yu harus membedakan antara yang benar dan yang salah. Jangan repot-repot Paman Lei. Kirimkan alamatnya. Saya bisa pergi sendiri. Baik, lokasinya di Taman Budaya Jinxiu. Saat itu, kami akan mengandalkan Tuan Lu. Lu Yu mengangguk, hanya membalas dengan kata-kata baik, lalu menutup telepon. Sejujurnya, Lu Yu tidak terlalu berharap banyak dari kabar ini. Ganoderma lucidum yang berusia seabad saja sudah sangat berharga, apalagi yang berusia 1000 tahun. Namun, saat itu, telepon berdering lagi. Lu Yu melihat itu dari Lin Musue. Lu Yu, maaf, ibuku. Dia sangat marah. Apakah kamu sibuk malam ini? Suara Lin Musue yang meminta maaf terdengar dari ujung telepon. Sebagai seorang anak perempuan, Lin Musue berada di antara Lu Yu dan ibunya, yang benar-benar sulit. Aku akan bertanya pada temanku tentang Pan Billion malam ini. Lu Yu berpikir sejenak dan menjawab singkat bahwa Lin Musue membenci urusannya dengan orang-orang di dunia bawah tanah, jadi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, dia benar-benar perlu bertanya kepada Paman Lei tentang kondisi Putri Pan. Baiklah. Baiklah. Di sebuah lounge Starbucks, Lin Musue menutup telepon dengan kekecewaan yang tak dapat dijelaskan di wajah cantiknya. Bab 68. Dulu dia selalu menghindari Lu Yu, tapi sekarang justru sebaliknya. Suamimu cukup bijaksana. Pacarku sangat hebat. Jika bertemu, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Ada juga sepasang pria dan wanita yang duduk di kursi elegan itu. Wanita itu mengangkat dagunya dan memandang Lin Musue dengan bangga ke arah seberangnya. Sepertinya dia diam-diam pamer. Pacarku 10.000 kali lebih hebat dari suamimu. Nama wanita itu adalah Liu Fang, teman sekelas Lin Musue di universitas. Pacarnya, Zhong Yang, adalah seorang dokter yang baru kembali dari luar negeri dengan keahlian medis yang luar biasa. Lin Musue meminta bantuan Liu Fang agar Zhong Yang bisa menemui Putri Pan Yi. Dia ingin mengajak Lu Yu makan malam, tetapi Lu Yu ada urusan. Musue, benarkah? Wajar jika orang desa menjadi menantu yang tinggal di rumah orang lain. Dia merasa sedikit minder dan tidak ingin tampil di depan umum. Zhong yang mengangkat tangannya dan mendorong kacamata berbingkai emas di pangkal hidungnya. Dia berkata dengan senyum tipis, dengan rasa superioritas yang kuat di wajah tampannya. Dalam pantulan lensa, terpancar hasrat yang mendalam pada Lin Musue. Wajah Lin Musue yang tak tertandingi tampak dingin dan menawan. Dibandingkan dengannya, Liu Fang seperti babi betina. Awalnya ia berpikir bahwa orang yang memiliki Lin Musue pasti orang besar dan sukses. Jika tidak kaya, pasti mahal. Ia tidak berani ikut campur. Tetapi ketika mendengar pacarnya selesai berbicara tentang Lin Musue, ia merasa kesempatan itu datang. Aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Tolong Zhong Yang, aku akan membayar pengobatan Putri Presiden Pan. Lin Musue mengerutkan kening dan mengganti topik pembicaraan. Ketika mendengar seseorang mengejek Lu Yu, ia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia harus menanggungnya jika ia meminta bantuan. Musue, jangan khawatir. Aku sudah belajar kedokteran selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang penyakit Putri Presiden Pan. Jin yang meyakinkan dirinya dengan wajah percaya diri bahwa ia telah menanyakan apakah Putri Pan Yi tidak menderita penyakit serius, jadi ia penuh percaya diri. Setelah kembali ke rumah, dia bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit. Dia menghasilkan banyak uang, dan keahlian medisnya luar biasa. Dia dihormati. Dengan kedua hal ini, dia tidak akan bisa memenangkan hati Lin Musue jika dia tidak percaya. Kamu tidak punya penghasilan sekarang, dan kamu punya suami yang tidak berguna. Bagaimana kamu tega membiarkanmu membayarnya? Jika kamu ingin mengundang kami akan datang. Kamu temani kami ke lelang dulu. Jin Yang Fei ingin membelikanku hadiah. Liu Fang menggenggam tangan Jin Yang dan bersandar di lengan pacarnya, menunjukkan kasih sayangnya karena takut ada yang tidak tahu bahwa itu pacarnya. Ini. Baiklah. Lin Musue ingin menolak, tetapi dia takut dianggap asing, jadi dia harus pergi bersama. Benar. Mereka yang bisa datang ke Taman Budaya Jinxiu untuk berpartisipasi dalam lelang itu kaya atau mahal. Musue,
Jika kau ingin membuat perbedaan, kau harus memperluas wawasanmu, memperluas kontakmu, dan melihat seperti apa lingkaran kelas atas itu. Kalau tidak, seperti suamimu, apa yang bisa kau lakukan jika kau hanya berdiam diri di rumah sepanjang hari dan menjadi katak di dasar sumur? Jin yang menyesap cappuccino-nya, penuh dengan kesombongan dan nada yang dipaksakan dari seorang godfather yang sukses. Begitu Lu Yu tiba di taman budaya yang megah itu, ia melihat Paman Lei telah menunggu di pintu untuk waktu yang lama. Setelah melihat Lu Yu, Tuan ketiga Lei tampak dingin, lalu berlari menemuinya, seolah-olah menteri sedang bertemu Sheng Jia. Penampilan Bajie membuat sekelompok pria di belakangnya terpaku di tempat seolah-olah mereka disambar petir. Bisakah Tuan ketiga Lei, yang selalu tanpa senyum dan bermartabat, menunjukkan senyum yang begitu menyanjung? Begitu? Apakah ini istimewa atau Tuan ketiga Lei yang mendominasi lautan awan? Apakah ini istimewa ataukah pria besar di lautan awan Megatron hitam putih? Peralatan manusia yang telah dipelihara selama bertahun-tahun telah runtuh? Di mata semua anak buahnya yang tercengang, Paman Lei menyambut kedatangan bulu pendaratan di Taman Sastra Jin Xiu. Bab 69. Tuan Lu, lelang ini diadakan oleh saya. Lelang terakhir adalah Ganoderma lucidum Millennium. Wajar saja, tapi agak rumit. Paman Lei menghela napas. Penjualnya orang tua. Dia punya penilaian yang aneh. Selain uang, penawar juga perlu memberikan resep dengan Ganoderma lucidum Millennium sebagai obat utama yang hanya bisa disetujui olehnya. Orang tua itu punya reputasi yang hebat. Sulit bagi saya untuk merebutnya secara paksa. Lalu dia menepuk-nepuk meja, merasa bahwa tikus tidak bisa menarik kura-kura. Jika hanya uang yang digunakan untuk menawar, selain Pan Yi, dia mengklaim tidak punya saingan. Dengan pertanyaan uji coba ini, variabelnya akan sangat besar. Kondisi istri perlu ditambah dengan Xiao Huan dan Wen, jadi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Paman Lei, saya harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan persetujuan orang tua itu dan mengambil foto Ganoderma lucidum Millennium. Lu Yu mengangguk dan secercah harga diri terpancar di matanya. Xiao Huandan dimurnikan dengan Ganoderma lucidum Millennium sebagai obat utamanya. Xiao Huandan dapat mengatur sirkulasi vitalitas dalam tubuh manusia, menyeimbangkan qi dan darah, menghilangkan penyakit, dan memperpanjang umur. Ini adalah obat mujarab yang pantas. Oleh karena itu, potongan ini tak ternilai harganya dan lebih berharga daripada Ganoderma lucidum Millennium. Jika Anda memberikannya kepada penjual, Anda akan mendapatkan Ganoderma lucidum Millennium. Namun, jika benda ini hilang selama ribuan tahun dan tiba-tiba muncul, dia takut akan membunuh dirinya sendiri dan menghancurkan orang misterius yang membunuh ayahnya di keluarga Lu. Saya khawatir dia tidak akan menyerah. Tetapi Ganoderma lucidum tidak dapat dihindari. Dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Baiklah, saya berharap Tuan Lu sukses. Untuk koleksi dilelang, Tuan Lu akan langsung membelinya. Saya akan membayarnya saat itu. Paman Lei tampak berterima kasih. Asalkan ia mendapatkan Ganoderma lucidum Millennium, berapapun uang yang ia keluarkan tidak masalah. Tuan ketiga Lei memimpin Lu Yu ke aula lelang dan bergegas pergi. Ia masih ingin berbicara dengan lelaki tua itu lagi. Jika ia bisa membeli Ganoderma lucidum langsung dengan uang, itu akan lebih baik. Sejujurnya, apakah ia memiliki banyak harapan pada Lu Yu? Keterampilan medis lelaki tua itu luar biasa. Dibandingkan dengannya, resep yang diberikan oleh Lu Yu mungkin sulit diterima oleh lelaki tua itu. Di aula, banyak orang berkumpul, semuanya berpakaian cerah dan anggun. Mereka memancarkan aura kesuksesan. Sekilas, mereka adalah orang-orang terkemuka. Mereka berbicara berkelompok dengan gelas anggur merah. Tampaknya mengobrol sebenarnya adalah memperluas jaringan. Terlahir di keluarga kaya adalah semua pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Mendesis. Aula yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap pintu seolah melihat sesuatu yang patut dihargai. Wah, cantik sekali. Peri turun ke bumi? Apakah wanita cantik ini nyonya tertua dari keluarga bangsawan itu? Melihat seorang wanita cantik mengenakan gaun merah panjang, semua mata tertuju padanya. Itu adalah Lin Musue dan rombongannya yang datang. Semua tatapan tajam tertuju pada Lin Musue, membuat Liu Fang merasa seperti seorang pelayan. Mereka tak bisa menahan rasa iri. Lu Yu pun tak terkecuali. Ia mengikuti pandangan mereka. Detik berikutnya, ia tanpa sadar membuka mulutnya lebar-lebar, seolah melihat hantu,
dan buru-buru bersembunyi di sudut aula. Kenapa dia di sini? Apakah dia tahu aku akan datang? Mungkin tidak. Sial, wanita ini tidak akan main-main di luar sana di belakangku. Lu Yu menduga Lin Musue mengikutinya. Tetapi ketika ia melihat seorang pria berpakaian seperti anjing di samping Lin Musue, wajahnya tidak terlihat baik. Meskipun kesalahpahaman sebelumnya telah teratasi, dan Zhao Yifan telah dihujani amarah, banyak hal telah terhenti akhir-akhir ini. Tapi saya punya istri yang cantik di rumah, jadi saya harus menjaganya. Bab 70. Lu Yugang hendak maju untuk bertanya. Lampu tiba-tiba padam. Lelang akan segera dimulai. Semua orang menghela napas, mengalihkan pandangan, dan duduk dengan enggan. Saat ini, Lu Yu juga menenangkan diri. Jika dia maju dan bertanya, dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia juga muncul di lelang, apalagi membantu Paman Lei menembak Ganoderma Lucidum Millennium. Karena Lin Musue tidak ingin dia terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang seperti Tuan Ketiga Lei. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, mata Lu Yu berbinar dan berjalan menuju meja di sudut tenggara aula. Ada berbagai macam topeng di atasnya, terutama untuk pembeli yang tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Melindungi privasi adalah satu sisi, dan yang lebih penting, demi keamanan. Kita semua memahami kebenaran bahwa uang tidak boleh diungkapkan. Beberapa menit kemudian, Lu Yu mengenakan topeng dan mantel di punggungnya dan bergabung dengan Lin Musue dan yang lainnya. Salju senja, apa yang kau lihat-lihat? Lelang sudah dimulai. Mari kita duduk. Liu Fang terkejut. Setelah memasuki aula lelang, Lin Musue melihat ke sudut aula seolah mencari seseorang. Oke, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Lin Musue mengangguk, curiga di lubuk hatinya. Barusan, ada sosok yang sangat mirip dengan Lu Yu, yang membuatnya tanpa sadar mencarinya. Kemudian mereka bertiga duduk berdampingan. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa sosok di belakang mereka juga duduk di sebelah mereka. Musue, kau tidak cukup menarik. Aku takut kau tidak akan mengingatku jika kau tidak ada hubungannya dengan Jin Yang. Terakhir kali aku melihatmu, hujan deras. Kau menunggu bus di pinggir jalan. Aku malu. Aku mengantarmu pulang dengan BMW. Melihat Lin Musue yang malu, mata Liu Fang penuh dengan kebanggaan dan superioritas. Sepertinya mengatakan bahwa secantik apapun, dia bukanlah orang miskin. Pria takut salah jalan, dan wanita takut menikahi pria yang salah. Wanita, jika kau menikahi pecundang, kau ditakdirkan untuk miskin seumur hidup. Suamiku adalah seorang dokter terhormat. Ketika Putri Panii sembuh, nilainya akan meningkat. Aku akan menikmati kebahagiaan. Benar sekali, suamiku. Sambil berbicara, Liu Fang menyandarkan wajahnya di bahu Jin Yang dan sangat menyayanginya. Jin Yang mencium pipi Lin Qian. Tentu saja, sayang, kamu pantas mendapatkan semua kecantikan di dunia. Wow, suamiku sangat baik. Cium aku. Liu Fang dan istrinya semakin saling menyayangi, tanpa mempedulikan wajah Lin Qian yang semakin pucat. Saat itu, Lin Musue sedikit iri pada teman-teman lamanya. Jika Lu Yu adalah dokter terkenal yang bisa menyembuhkan Putri Pan Yi, dia tidak perlu mengemis bantuan. Ngomong-ngomong, aku dengar dari Liu Fang bahwa suamimu bahkan tidak becus bekerja sebagai satpam dan dipecat. Sekarang kamu tidak punya penghasilan, jadi kamu tidak bisa terus seperti ini. Pulanglah dan mintalah bantuannya. Rumah sakit kita hanya kekurangan petugas kebersihan. Jika dia mau, dia bisa makan dan hidup, dan gajinya 3.000. Jin yang melirik wajah cantik Lin Musue, menelan ludah, dan berkata dengan lemah. Ketika wanita itu menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan suaminya, dia akan jatuh ke pelukannya. Liu Fang di sisi lain segera setuju. Ya, Musue, panggil suamimu sekarang. Pekerjaan ini sangat populer. Banyak pria dan wanita tua yang berbondong-bondong melamar. Pasangan itu berdamai, dan kata-kata mereka bernada penuh belas kasihan, dengan tatapan penuh kasih sayang kepada Tuhan. Sepertinya menemukan pekerjaan membersihkan toilet untuk Lu Yu adalah hadiah besar bagi mereka. Wajah Lin Musue semakin muram, tetapi dia masih memaksakan diri untuk tersenyum dan meminta bantuan. Beberapa sindiran tidak ada apa-apanya. Meskipun dia bisa menghibur diri sendiri, dia tetap sedih.